Siapa bilang lawan gejala DBD hanya dari obat-obatan kimia saja? Banyak dari kita bisa ambil manfaat pengobatan herbal sebagai pelengkap bantu meringankan gejala DBD. Terbukti kaya akan sifat antiinflamasi, imunomodulator, dan percepat regenerasi trombosit. Apa saja campuran herbal yang tepat? Lengkap dengan cara pembuatannya guna perangi DBD. Mari cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. 6 campuran herbal atasi gejala demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang perlukan perhatian serius, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Tapi jangan khawatir, penelitian terkini menunjukkan potensi pengobatan herbal sebagai terapi komplementer yang menjanjikan. Apa saja 6 campuran herbal atasi gejala demam berdarah di topik saat ini? Yang pertama, kombinasi daun pepaya dan daun jeruk nipis. Sahabat Life, menurut penelitian oleh Sumarno dan kawan-kawan di tahun 2016, sebut dalam daun pepaya terdapat enzim papapin yang terbukti bisa bantu tingkatkan produksi trombosit dan kurangi peradangan sistemik. Dan jika dipadukan dengan jeruk nipis, kaya vitamin C ini tentu sangat sempurna ya sahabat Life. Selain bisa bantu perkuat sistem imun kita, jeruk nipis juga bisa turunkan viremik virus dengue. Tapi ingat, Sobat Life, kombinasi herbal ini sebaiknya dihindari oleh mereka yang ada gangguan pembukaan darah, alergi sitrus, dan yang ada riwayat penyakit ginjal. Ini juga tidak disarankan ya untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, sekarang apa saja yang kita butuhkan untuk campuran herbal yang satu ini? Ternyata cukup sederhana. Cukup ambil 10 lembar daun pepaya segar, itu kurang lebih 25 hingga 30 gram, kemudian 3 buah jeruk nipis, dan kira-kira 50 hingga 60 gram, dan 500 ml air mineral. Cara pembuatannya tentu harus pastikan daun pepaya dan jeruk nipisnya sudah dicuci bersih terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke tempat rebusan yang sudah ditaruhkan airnya di sana. Dan kita mulai rebus dengan air selama 15 menit. Setelah itu tinggal sahabat Life saring dan dinginkan. Disarankan untuk diminum sebanyak 2 kali sehari 100 ml saja. Silakan dicoba dan semoga bermanfaat. Yang kedua adalah ramuan temulawak, sambiloto, dan jahe merah. Untuk ramuan yang satu ini, penelitian dari Widodo dan kawan-kawan di tahun 2018 sebut temulawak atau kurkuma mengandung senyawa antiinflamasi di sana yang tentunya bisa hambat replikasi dari virus di tubuh kita. Dan dipadukan dengan sambiloto yang memiliki efek imunomodulator serta antioksidan tinggi juga di sana. Tapi ingat sahabat Life, ini tidak disarankan untuk beberapa kondisi kesehatan. Bagi penderita gangguan pencernaan akut, mereka yang punya riwayat tukak lambung, dan mereka juga yang memiliki tekanan darah rendah sahabat Life. Untuk cara pembuatannya, cukup kita ambil 2 rimpang temulawak, itu sekitar 50 gram, dan 10 lembar daun sambilato, sekitar 15 hingga 20 gram. Lalu 3 cm jahe merah dan 600 ml air mineral. Dan sebagai tambahan penyedap lidah, kita bisa tambahkan 1 sendok teh madu di sana. Ini opsional sahabat Life. Cara pembuatannya cukup mudah. Kita parut terlebih dahulu semua bahan herbalnya, lalu rebus dalam 600 ml air selama 20 menit. Setelah itu tinggal kita saring dan tambahkan madu sedikit di sana. Disarankan kita bisa konsumsi ini untuk 3 kali sehari 150 ml. Cukup untuk sehari. Dan yang ketiga adalah ekstrak daun alpukat dan daun sirih. Untuk campuran herbal yang ini katanya sahabat Life, ini tidak disarankan untuk anak-anak di bawah 5 tahun dan mereka yang memiliki riwayat alergi daun, punya gangguan pencernaan kronis, dan ibu mengandung juga tidak disarankan. Bagi yang memiliki kondisi autoimun, mungkin harus pastikan dikonsultasikan dulu di dokter medis. Tapi tentu campuran herbal ini sangat baik ya sahabat Life. Menurut kajian Pratama dan kawan-kawan di tahun 2017, ungkap daun alpukat punya senyawa flavonoid, bisa jadi penghambat peradangan.
Sedangkan daun sirih itu punya efek antiviral atau antibakteri di sana. Nah, untuk cara pembuatannya cukup sahabat Love ambil 7 hingga 10 lembar daun alpukat segar. Itu sekitar 20 hingga 30 gram saja. 5 lembar daun sirih dan 400 mililiter air. Setelah kita dapat semua bahannya, langsung saja kita tumbuk atau haluskan daun-daunnya. Kita rebus dengan air selama 10 menit, lanjut disaring dan didinginkan sebelum kita minum. Ini disarankan untuk kita konsumsi 2 kali sehari 100 mililiter. Silakan dicoba Sobat Life. Yang keempat adalah kombinasi mengkudu, kunyit, dan daun insulin. Untuk yang satu ini Sobat Life, bagi penderita DBD, mengapa kombinasi ini baik untuk dikonsumsi? Karena menurut studi Santoso dan kawan-kawan di tahun 2019, mengkudu punya senyawa imunostimulan, antioksidan kompleks juga di sana. Sedang kunyit punya kaya kurkumin yang bisa turunkan respon peradangan dan secara bersamaan bisa lindungi sel darah kita. Nah, kalau daun insulinnya Sobat Life ternyata bisa bantu tingkatkan trombosit dan turunkan demam penderita DBD ini. Sangat banyak khasiatnya bagi penderita DBD ya sahabat live. Namun kita harus ingat, ini tidak disarankan bagi penderita liver atau gangguan hati, mereka yang ada riwayat alergi tanaman, yang ada gangguan metabolismenya juga. Bagi yang sedang konsumsi obat kimia rutin juga sebaiknya hindari kombinasi ini. Bagi kita penderita hipertensi, baiknya dikonsultasikan ke dokter dulu baru coba kombinasi ini. Nah, bagi yang bisa atau mau coba kombinasi ini untuk lawan DBD, silakan sahabat live sediakan satu buah mengkudu matang sekitar 100 hingga 150 gram. 2 rimpang kunyit sekitar 50 gram saja, lalu 5 lembar daun insulin itu bisa sekitar 15 hingga 20 gram saja cukup. Dan terakhir 500 mililiter air. Untuk cara pembuatannya kita cukup kupas dan potong mengkudunya, parut kunyitnya dan kita tambahkan daun insulinnya. Kemudian sahabat live tinggal blender semua bahan dengan air. Setelah halus, tinggal kita saring dan simpan dingin sebelum kita minum. Silakan sahabat live penderita DBD konsumsi ini 3 kali sehari 100 mililiter. Yang kelima adalah ramuan jinten hitam dan daun saga. Sahabat live, jinten hitam dan daun saga ternyata juga bisa bantu atasi gejala DBD. Menurut penelitian Hadi Negoro dan kawan-kawan di tahun 2020, sebut jinten hitam punya sifat imunomodulator, antiviral yang potensial. Kalau daun saga disebut ampuh bantu turunkan peradangan tubuh dan tingkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Tapi ingat, ini sebaiknya dihindari bagi sahabat live yang punya gangguan pencernaan, punya riwayat alergi tanaman, dan mereka yang sedang hamil atau menyusui. Tidak untuk anak-anak dan juga bagi yang sudah menderita diabetes. Tolong untuk dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum pemakaian. Nah, sekarang bagi yang akan coba ramuan ini lawan DBD, silakan siapkan 1 sendok teh jinten hitam, itu sekitar 10 gram biji jinten hitam. Lalu cari 7 lembar daun saga segar sekitar 15 hingga 20 gram dan 300 mililiter air mineral. Jika ada madu bisa juga untuk kita tambahkan di sana. Untuk cara pembuatannya, kita rendam dahulu biji jinten hitamnya, pastikan daun saganya juga sudah dibersihkan, lalu kita rebus bahan dengan air selama 15 menit. Setelah itu, silakan sahabat live saring dan tambahkan madu juga di sana jika kita inginkan. Ini disarankan untuk diminum sebanyak 2 kali sehari. Khusus bagi sahabat live penderita DBD, silahkan dicoba. Yang keenam adalah untuk ramuan herbal lawan DBD. Yang terakhir adalah campuran daun kelor dan mahkota dewa. Menurut Widaningsih dan kawan-kawan di tahun 2021 sebut daun kelor baik karena punya nutrisi lengkap bisa tingkatkan sistem imun kita. Dipadukan dengan mahkota dewa yang punya sifat antiinflamasi yang bisa jadi penghambat replikasi virus di tubuh. Namun, ramuan kali ini tidak direkomendasikan bagi sahabat live yang punya penyakit gangguan ginjal dan hipertensi. Tidak juga dianjurkan bagi ibu hamil dan menyusui. Bagi yang bisa, silakan dicoba khasiatnya sahabat live. Cara siapkan
10 lembar daun kelor muda yang masih segar, sekitar 25 hingga 30 gram saja. Kemudian 3 buah mahkota dewa matang, sekitar 50 hingga 75 gram, dan 400 ml air mineral. Cara buatnya tinggal kupas buah mahkota dewanya, tumbuk atau haluskan semua bahan lalu campurkan air, saring dan dinginkan. Disarankan untuk dikonsumsi 2 kali sehari 100 ml cukup. Sebagai closing statement kita, Sobat Life, ada banyak bahan alami di luar sana yang bisa kita ambil manfaatnya untuk bantu perkuat imun tubuh kita dan tangani penyakit. Salah satunya untuk gejala DBD ini. Cara penyediaannya pun cukup mudah, Sobat Life. Tapi ingat, setiap individu memiliki respon yang beragam. Jangan lupa untuk kita konsultasikan dengan dokter kita sebelum kita memulai terapi herbal ini. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.